Semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu, Yesus. Kau sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan, dan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, ku memuji-Mu, ku sembah Engkau Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita pujikan pujian ini jemaat. Yesus, Engkau sungguh baik. Namamu terlalu indah, namamu terlalu berharga buat kami Tuhan. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Mari jemaat sambil berdiri, mari kita sembah Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari katakan terus, ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari katakan bersama-sama, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu ya Tuhan. Ini tugas kami di dunia Tuhan, memuji dan menyembah-Mu. Sebab Engkau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak Yesus. Semua pujian kami, hormat dan kemuliaan, kemuliaan. Sekali lagi, ku mau memuji-Mu ya Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh,
membuat Engkau tersenyum Tuhan. Yes Lord, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak Tuhan. Kami mau menyembah, bertelut, bersyukur hanya buat Engkau, sebab Engkau yang layak disembah. Forever you will be, yes Lord, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee to worship you alone. Forever you will be, forever you will be. Oh, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee to worship you, to worship you alone. Forever you will be, forever you will be, Lamb upon the throne. Oh, I gladly bow my knee to worship you, to worship you alone. Oh, forever, yeah, forever you will be the Lamb above, and I'm gladly bow my knee, oh Lord, I gladly bow my knee, to worship you. Mari kita pujikan dalam bahasa Indonesia kita selamanya, sampai selamanya. Oh, sampai selamanya. Anak domba bertata, ku siap bersujud, ku siap bersujud, menyembahmu Tuhan, menyembahmu sekali lagi, sampai selamanya, sampai selamanya. Oh, anak domba bertata, ku datang bersujud, menyembahmu Tuhan, menyembahmu Tuhan, ku datang bersujud, ku datang bersujud. Oh yes Lord, menyembahmu Tuhan. Oh, kami datang Tuhan, ku datang bersujud. Oh, menyembahmu Tuhan. Oh, yes Lord, haleluya, haleluya. Oh, dan sekali lagi segala pujian, hormat hanya bagi satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, sekali lagi kemuliaan buat Tuhan. Kita mau on fire buat Tuhan, amin. Haleluya, beri yang terbaik buat Tuhan. Tiba saatnya.
suku dan bangsa. Haleluya. Berdiri di hadapan tataan dan domba, satu suara Menyatakan keselamatan, yes, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. haleluya. Tiba saatnya, Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari satu suku dan bangsa. kami mau berdiri bagimu Tuhan. Berdiri di hadapan tataan dan domba, satu suara Bersama-sama kita nyatakan, yes, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. musik memuji Tuhan. Haleluya. Glory Tuhan. Keselamatan, kejayaan hanya bagimu. Oh, hormat pujian hanya bagi Yesus. Mari bersama kita katakan keselamatan. Yes Lord, Engkau yang bertahta, Anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. sekali lagi keselamatan Bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, dan pujian, hormat dan kekuasaan,
Kita bersyukur punya tim musik yang dahsyat, amin. Haleluya. Tapi biarlah semua tetap untuk kemuliaan Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk kembali duduk. Kita siapkan hati kita, pendengaran kita buat firman Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sebab Engkau mulia, Engkau mulia dan layak kami puji. Haleluya. Yang duduk di tahta yang maha tinggi dan yang akan memerintah selamanya atas. Sekali lagi bersama-sama, dan mari sekali lagi sama makin berdiri jemaat. Mulia sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya, glory Tuhan. Haleluya, bersama-sama kita katakan haleluya bagi anak domba. Glory Tuhan bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya.
ada hamba yang melayani. Haleluya, bagi anak domba, bagi anak domba. Duduk di tata. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. L'amore ne oceano, se che moreno, Duduk di tata, layak disembah. sembah Dia. Se che moreno, Haleluya, oh Tuhan, Kau yang berkuasa, Kau yang memerintah. Haleluya. thank you, Father. I see praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and mercy to be I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and mercy to be Kudus itu adalah kekuatan kami. Kami adalah manusia yang biasa. Tanpa Engkau Roh Kudus, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Buat penyembahan-Mu naik di hadapan Tuhan.
Amorina hasenmu. Yes, naikkan tumpah yang harum di hadapan Dia. Sikimu. Marini Oshena. Be blessed. Yeah. In the name of Jesus. My Lord. Nemahasya. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Berbicaralah kepada setiap anak-Mu, Tuhan. Thank you. Silakan saudara duduk. Biarkan keyboard aja, string. Hari ini kita mau belajar sesuatu tentang Tuhan. Katakan amin. Kita banyak mengalami kehilangan dengan Tuhan. Hari ini kita akan belajar perjamuan nikah anak domba. Saudara harus tahu, ini tidak mudah. Karena untuk sampai di situ, agama Kristen tidak menjamin saudara bisa masuk di sana. Hanya Yesus yang membawa engkau masuk sampai ke sana. Dan Tuhan akan melihat perbuatanmu yang ajaib. Itu terjadi sampai endingnya. Hari ini kita mau belajar akan pernikahan anak domba ini. Bukan untuk pengetahuan. Karena tidak mudah saudara sampai di sana. Untuk orang sampai di sana, ada kekudusan Tuhan. Ada perbuatan yang luar biasa yang dilakukan. Kekekalan ini dahsyat. Sebenarnya kita gemetar. Untuk berbicara ini, saya harus menyembah Tuhan. Kenapa? Waktu engkau diketarkan hatimu, waktu engkau membuat kerinduan yang begitu besar, antusias dengan Tuhan. Sejak di bumi ini, waktu Yesus melepaskan engkau dari dosa, maka pengiringan kita mestinya tidak berhenti sampai di tengah jalan. Bahwa kekristenan bukan mengenai keselamatan saja. Kekristenan itu perjalanan hidup sampai endingnya pernikahan nikah anak domba. Ini yang harus diperhatikan setiap anak Tuhan. Message kita keliru mengenai pernikahan anak domba. Karena seringkali kita dinina-bobokkan, begitu kamu percaya Yesus, kamu masuk di sini. Padahal belum tentu. Saya punya kunci beberapa dari rumah saya. Saya berpikir kalau saya beli tiket untuk pergi ke rumah saya yang di Surabaya, saya punya kuncinya. Tapi saudara lupa bahwa perjalanan dari Banyuwangi ke Surabaya itu membutuhkan proses panjang. Saudara harus masuk. Kalau saudara naik kereta api, saudara harus menuju stasiun. Saudara harus memasukkan tiketnya. Banyak orang punya tiket, tapi tidak bisa masuk di sini. Dia berpikir dia sudah diselamatkan oleh Yesus, tapi dia nggak bisa masuk di sana. Karena apa? Tiketnya tidak dimasukkan. Mestinya kita punya harapan yang besar karena tiket sudah dipegang. Tapi kenyataannya kita nggak bisa masuk di sini.
Kekekalan ini tergantung dari pilihan kita, tanggung jawab kita. Rasul Paulus di 2 Timotius 4 ayat 7, aku sudah mengakhiri pertandingan yang aku telah mencapai garis akhir dan memelihara iman. Ternyata iman tanpa tindakan, saudaraku, tidak bisa masuk ke sini. Begitu banyak orang Kristen, message-nya salah. Dia berpikir kalau dia sudah datang ke gereja ini, dia nggak melakukan tindakan iman, maka saudara berkata begini, aku sudah punya tiket. Mohon maaf saudaraku, tiket saudara itu suatu saat kadaluarsa. Kalau pintu ditutup, apa yang terjadi? Rasul Paulus juga dia bilang 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang turut mengambil dalam pertandingan yang menghasilkan mahkota. Kita ini dalam pertandingan iman untuk sampai di sini. Tapi banyak orang tidak mengindahkan kekekalan. Karena dia berpikir, kapan Yesus datang kembali menjemput umatnya? Kapan Yesus dia datang? Kita disambut dalam perjamuan nikah anak domba. Kalau hari ini Yesus datang, pertanyaannya adalah, saudara bisa masuk sana enggak? Coba cek. Haleluya. Kita sudah belajar kemarin proses kekristenan kita tidak berhenti sampai jadi anak, jadi orang dewasa, tapi sampai kita belajar kemarin menjadi sahabat. Dan hari ini kita belajar mempelai Kristus. Saya akan membuktikan kepada saudara bahwa ini adalah perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 6. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Seperti desau air. Dan seperti deru guru yang hebat katanya. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ayat 9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang berarti ada yang gak diundang dong. Berarti ada yang gak diundang dong. Tiketmu sold out. Sudah ini mau masuk semua. Dan kamu melihat waktu undangan itu engkau gak ada di sana. Atau mungkin engkau terlambat dalam perjalanan. Dalam bahasa kita OTW. Tapi itu undangan itu jamnya tepat sekali. Diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Kekristenan itu adalah penyembahan. Katakan, penyembahan. Kalau sampai di sana, kalau engkau nggak bisa menyembah, saya takut saudaraku. Seorang gak kerasan di sana. Dan seorang minta ke neraka. Bertemu dengan bintang film. Haleluya. Di sana dikatakan bahwa ada mempelai, pernikahan anak domba, ada mempelai laki-laki, itu adalah Kristus. Katakan, mempelai laki-laki adalah, dan mempelai perempuan, itulah
Gerejanya yang siap. Katakan, gerejanya yang siap. Katakan, aku harus siap. Sampai di sana. Kalau pertandingan, saudara berlari di tengah jalan, saudara mutung, percuma saudara. Saudara harus sampai finishing well. Katakan amin. Kalau enggak sampai finishing well, percuma pengikutan saudara kepada Yesus. 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kita adalah gereja perawan suci yang dipersiapkan. Katakan, aku dipersiapkan. Amin. Dan saudara harus melihat siapakah para undangannya. Saya akan balik, biasanya orang mengetahui waktunya, kapan, when. Tapi saya ngomong gini dulu, siapa para undangannya? Ternyata Matius 22 ayat 2, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ayat 3, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus dombanya, ada yang buka toko, ada yang lagi jalan-jalan, ada yang lagi foto di Kawah Ijen, di Kawah Burung, ada yang lagi asik di rumahnya, ada yang lagi makan. Undangan yang pertama itu, ini adalah kerajaan surga seumpama seorang raja. Yesus memberi perumpamaan supaya pengertiannya lebih jelas. Saudara lihat, orang beriman yang setia sampai akhir melakukan tugas Tuhan. Dia menjaga hidupnya kudus. Maka dia menerima mahkota kehidupan. Indah. Kekekalan tersedia untuk dia. Lihat saudaraku. Pasal 18, Raja menangisi Babel. Pedagang-pedagang menangisi Babel. Orang-orang laut menangisi Babel. Dan pasal 18 ayat 20. Kapankah itu? Waktu Babel runtuh. Antikris dibinasakan. Itulah waktunya kita bersorak-sorai. Haleluya. Amin. Jangan jadi Kristen yang hebat. Tapi enggak sampai sini. Maafkan saudaraku. Jangan punya KTP-nya JKI saudaraku. Kalau saudara enggak masuk di sini, JKI enggak menjamin hidupmu. Yang menjamin hidupmu adalah waktu engkau setiap hari menjaga hidupmu bersama dengan Tuhan dan engkau melakukan kekudusan. Saya rindu ke sini. Saya kepingin ketemu saudara. Kita reunian di sana. Katakan, haleluya, pastor kami ada di sini. Oh yes, pastor kami ada di sini. Kami memerintah. Di sana saudaraku, tidak dikawinkan, tidak ada. Jangan bilang, istri saya mana? Tidak ada, saudara. Kita ini bertemu dalam kemuliaan. Kita pakai kemuliaan Tuhan. Pindah sana. Sekarang belum bisa saudaraku. Ora iso. Nanti di sana kemuliaan kekal. Haleluya. Anak-anak muda, jaga kekudusan. Awakmu gak jaga kekudusan. Tuhan hanya ngomong ini, enyahlah engkau, pembuat kejahatan, aku gak kenal engkau. Padahal engkau tiap Sabtu datang ke sini. Tapi Tuhan ngomong ini, sorry anakku, aku gak kenal kamu. Yang terakhir, aduh kok bukan yang terakhir.
hidup dalam dosa akan ada maut, siksaan, neraka kekal. Ini kekekalan. Hidup dalam kebenaran, surga kekal, bahagia bersama Kristus. Mana yang saudara pilih? What is your choice? Number 1, number 2. It depend you. Tergantung kamu hari ini. Maka saudara diajar di tempat ini, menyembah kepada Tuhan. Dan saudara lihat, ke-24 tua-tua dan ke-4 makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang kudus. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Ini adalah kesempatan saudara belajar. Jangan sampai di sana belajar kasep. Kang Asep terlambat sudah. Anak-anak muda belajar, haus dan lapar. Yes, I believe Lord. Amin. Di sana malaikat yang gitarin saudara. Wah, haleluya. Amin. Hanya begini. I sing praises to your name. My Lord. 24 tahta tua-tua menyembah. Ini yang hilang dari gereja Tuhan. Penyembahannya rutinitas. Penyembahannya nggak ada efek. Yang ada gitar efek. Waktu engkau menyembah, makanya di JKI sudah diajari menyembah. Biar musiknya jelek, musiknya gak karu-karuan, saya belajar menyembah. Amin. Inilah yang harus kita lakukan hari-hari ini. Bukan hanya datang sekedar di gereja ini. Bukan. Saudara harus menyembah. Menyembah. Gak ada pendetamu, gak apa-apa. Makanya saya nggak membuat saudara tergantung dengan saya. I'm sorry. Saya pendeta yang tahu diri, saudaraku. Saya nggak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Saya nggak mau jadi pendeta bayaran, saudaraku. Saya nggak mau menjadi pendeta yang hanya menyenangkan hatinya jemaat. Wow. Saya hanya kepingin begini, saudaraku. Sama seperti Paulus yang ngomong, ikutlah aku. Sama seperti aku mengikuti Yesus. Saudara melihat teladan yang kami ajarkan. Kalau ada pendeta, mohon maaf saudaraku, yang berzina dan tidak bertobat, jangan ikuti dia. Karena rohnya transfer. Waktu itu menyembah, 24 tua-tua nyembah, keren. Haleluya. Kayaknya firman Tuhan sudah cukup di sini. Surga punya tatanan, Indonesia punya tatanan. Saudara nggak bisa masuk di Indonesia, orang negeri Singapura, orang Burma datang di sini, punya tatanan semua. Surga punya tatanan. Syarat menjadi mempelai, yang pertama adalah dewasa. Selama kita masih belum dewasa, kita diperhamba oleh roh-roh yang menguasai dunia ini. Sebelum engkau dewasa kekristenanmu, sebelum engkau dewasa menjadi anak Tuhan, engkau dikuasai oleh roh-roh dunia. Dewasa bukan sekedar umur. Dewasa itu adalah tanggung jawab, proses kehidupan. Jangan suka protes, tapi masukilah dalam proses Tuhan. Syarat menjadi mempelai Kristus, memakai kain lenan. Lenan halus adalah perbuatan-perbuatan saudara yang benar. Hari ini hidupmu gak benar, percuma saudaraku. Karena engkau akan ditolak. Aku gak kenal engkau. Nyahlah engkau. Engkau harus punya tabiat, karakter yang bagus.
Dan engkau harus membasuh jubahmu setiap hari. Thank you Father, thank you Jesus. Aku bangga karena engkau adalah Tuhan dalam hidupku. I sing praises to your name. Apakah saudara membaca surat cinta dan melakukannya? Baca firman Tuhan enggak? Saudara dilatih di sini, baca firman Tuhan, ikuti. Bagaimana saudara bisa mentaati kalau tidak membaca? Beberapa teman saya, dia ngomong gini, setiap hari pastor kirimi firman Tuhan, kirimi firman Tuhan. Saya kayaknya meluka, saudara. Rasanya seperti mohon maaf, mau tumpah. Tapi saya ngomong ini, inilah kebenarannya. Firman itu harus setiap hari. Dan dilakukan. Berjaga-jaga dan berdoa. 10 wanita yang bodoh dan bijak. Yang 5, dia tidak mengisi minyak. Dia tidak penuh dengan Roh Kudus. Dan dia ceroboh. Dan 5 wanita yang bijak, dia persiapkan, dia menjaga hidupnya, dia berdoa, dia menjaga supaya kekudusan Tuhan tidak bercacat celah. Bangun keintiman dengan Tuhan. Masa pandemi, banyak yang hilang ini. Enggak ada keintiman dengan Tuhan. Mezbah korban bakarannya, mohon maaf mau mati. Bangun. Nuh membangun. Abraham membangun mezbah. Yakub yang adalah penipu, dia ganti namanya menjadi Israel. Dia bangun mezbah. Minyak dalam pelitamu jangan habis sambil engkau menunggu dia. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. For your name and to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and mercy to be great. I sing praises, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, For your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Lihat hidupmu hari ini. Oh Lord, Adakah masih tetap berjalan dengan Tuhan? Apakah mezbah korban bakaran your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh
praise. Waktu raja itu mengundang semua orang yang di persimpangan, ada yang tidak memakai pakaian pesta perjamuan anak domba. Raja itu bilang, angkut itu, bawa dia, buang dia. Pakaian pernikahanmu, pakaian hidupmu, bereskan hari ini. Jangan sampai itu menjadi masalah. Engkau dibuang. I sing praise to your name, my Lord. Oh Lord, thank you Lord. Thank you Jesus. Oh, thank you Holy Spirit. For your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to Be praised. Mari bangun penyembahanmu. Morena hasya, morena laborena, sina morena kanara sina morena, my Lord Jesus. For your name is great. I say morena yes, Oh, I like you. I say na morena na yo mengerang. Oh, begitu banyak dosa-dosa yang kita perbuat. Yes, yes Lord. Begitu banyak ketidaksetiaan kita. Oh, we love you Lord. I say siapa yang rindu kekekalan, engkau angkat tanganmu, bangkit berdiri. We love you Lord. Surga yang kekal itu, perjamuan, pernikahan anak domba, yang rindu itu. I say, Ore nama hasen namara, enara namara 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 namara, asera namara namara, oh. Mari sembah lebih lagi. Asik, asik, asik. Kami berdoa buat orang-orang yang melihat dan mendengar akan firman ini, yang jatuh sakit dalam keadaan apa. Waktu engkau mendengar firman Tuhan, waktu the presence of God hadir, maka penyakitmu sembuh. Engkau mengalami kesembuhan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Be healed.
be healed. Amin. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Be blessed. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuja. Terima kasih Bapa, pulang bersama dengan kami dengan berita yang baru. Itu yang menggetarkan hati kami dalam pernikahan perjamuan anak domba. Terima kasih. Kami berjanji untuk memberi salah pujian untuk Engkau. Hamba-Mu berhenti untuk menyampaikan firman ini. Roh Kudus mengingatkan, Parakletos itu dia mengingatkan perjanjian dengan Tuhan. Covenant dengan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk. Wah, saya lebih Saudara. Ampuni saya kalau saya lebih Saudara. Terima kasih kepada seluruh tim yang luar biasa. Next time Roni masuk dengan pastor. Haleluya. Next time. Terima kasih juga WL bersama tim semuanya. Tuhan Yesus memberikan. Tim multimedia yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Welcome home Saudara A. Waludin. Selamat datang dalam kerajaan Allah. Selamat datang juga Saudara Ferdi Irwanto. Welcome home dalam JKI Mandat Kerajaan. Selamat datang, saudara bisa bersama dengan kami. Tapi ini adalah prokes, jadi kita terbatas. Dan selamat bagi saudara yang hari ini online. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melihat video pengumuman. Setelah melewati tahun keempat, yaitu tahun berbuah dalam kemanisan, kini tiba saatnya kita memasuki tahun kelima, yaitu tahun pemuritan. Berikut penjelasan dari logo tahun kelima. Untuk yang pertama, garis di sini memiliki arti sebagai simbol jalan yang pada dasarnya pemuritan diharuskan turun ke jalan. Yang kedua, 3 garis yang ada di logo ini merupakan simbolisasi bahwa kita harus mengikuti Allah Tritunggal dan menjadikan landasan kita. Yang ketiga, lingkaran hampir sempurna yang ada di logo merupakan simbolisasi bumi itu sendiri, seperti yang ada pada Matius 28 ayat 19. Yang keempat, 3 garis di atas sebagai topi angka 5 yang merupakan simbolisasi dari anak tangga, memiliki makna untuk melakukan pemuritan yang berhasil, kita harus melewati proses. Yang kelima, tulisan discipleship yang menjadi tema di tahun yang kelima ini. Dan yang keenam, di dalam lingkaran terdapat gambar buku yang menjadi simbolisasi Alkitab, yang menjadi pondasi dari pemuritan. Shalom Jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan luar biasa di dalam Tuhan pastinya. Bagaimana pembawaan firman yang telah disampaikan? Semoga firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan jemaat sekalian. Bersama saya, Getsi, berikut wartas pekan ke depan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mengajak keluarga Mandat Kerajaan untuk ikut dalam doa pagi setiap hari Selasa, pukul 5 pagi di Sekretariat, Jalan Mendut, Gang 13, nomor 6. Mari berdoa untuk kota dan bangsa ini di dalam doa sekota yang akan dilaksanakan via Zoom setiap hari Selasa pukul 5 sore.
bertumbuh bersama di dalam KB2. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ibu Ida. Bagi jemaat yang rindu untuk bergabung dalam pelayanan JKI Mandat Kerajaan, bisa mengambil formulir di pintu keluar setelah ibadah. Hari Sabtu, tanggal 20 November 2021, ibadah raya akan dilaksanakan secara offline dan online. Ibadah offline akan diadakan di Hotel Santika pukul 17.30. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Rudianto Lim dengan tema Kesetiaan adalah Harta yang Terbesar. Pada tanggal 21 November 2021, akan ada anniversary JKI Mandat Kerajaan yang akan bertempat di Hedon. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Ida atau Cememe. Shalom teman-teman. Yuk besok ikut ibadah Natal Anak hari Minggu 14 November 2021 di Hedon Excelso. Jam 4 sore dengan tema Wonderlight Christmas. Jangan sampai ketinggalan ya. God bless you all. Diingatkan kepada seluruh keluarga Mandat Kerajaan, masa pandemi masih belum berakhir. Tetap gunakan masker selama ibadah berlangsung dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Demikian Wartas Pekan kali ini. Saya Getsi, stay safe and stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Thank you buat Getsi yang luar biasa. Saudara bisa juga lihat di YouTube Getsi, centrang aja. Kita akan lihat slideshow turnamen bulu tangkis. Kayaknya ini lebih seru daripada yang lain. Saudara, keren. Ini pemain-pemain andal JKI. Saudara. Keren. Wah, juara 1. Ganda putra. Wah, ini juara 2. Wah, itu kayak pemain bulu tangkis internasional itu Mas Heru. Terima kasih buat seluruh tim JKI Mandat Kerajaan. Itu sampai kemeng semua, saudara. Itu bukan bergetar karena kerajaan surga, tapi bergetar karena pegang raket, saudara. Puji Tuhan. Semuanya Tuhan Yesus memberkati buat seluruh tim. Haleluya. Ya, jangan lupa bahwa besok itu adalah perayaan Christmas anak di Hedon. Bagi saudara yang belum pegang tiket, silakan menghubungi Ibu, bukan saudari, Ibu. Mohon maaf, dia sudah menikah. Lah Bobi ku bojone, saudara. Saya lupa, mohon maaf Ibu Meme. Ya dah, saudara bisa minta tiket di sana. Dan bagi saudara untuk yang jemaat yang belum mengambil tiket untuk minggu depannya lagi, untuk hari ulang tahun kita, saudara juga bisa menghubungi Ibu Meme atau Bu Ida. Silakan. Bagi saudara yang tahu teman-teman saudara, coba tolong ditelepon. Nanti biar Bu Ida mencatat namanya supaya tiket bisa diantar. Yang tahu, yang belum, nanti tanya ke Bu Ida sama Bu Meme. Dan hari ini adalah hari spesial karena anak saya akan menyerahkan anak yang kedua. Siapa namanya? Namanya saya tahu Beverlyn saja, saudaraku. Beverlyn Elena Kristianto. Oh iya. Beverlyn Elena. Saya silakan mamanya. Oh. Ini anak yang kedua, perempuan. Yang pertama adalah Ben Cruz, laki-laki. Saya minta istri saya juga ikut, Bu Erni sama Pak Tris. Come on. Come on, Ben. Oh. Sini. Thank you. Terima kasih saksinya beliau. Ya, dan saksinya beliau. Dan saya yang harus mendoakan itu. Oh ya, engkongnya. Coba yang lainnya
Pastor Yoel, Pastor Yudi, silakan maju ke depan, kita akan berdoa bersama. Angkat tangan saudara, bangkit berdiri. Hari ini kita menyerahkan Beverly Elena Kristianto kepada Tuhan karena kedua orang tuanya tidak mampu. Hamba-Mu berdoa kiranya turun penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupanmu, engkau menjadi imam dan raja dalam kehidupanmu. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Mereka gak mampu merawat Beverly Elena Kristianto. Aku memberkati engkau menjadi anak yang luar biasa, tidak ada penyakit, tidak ada mara bahaya, tidak ada kecelakaan, semuanya sehat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku menyerahkan anak ini dari roh, jiwa, dan tubuhnya kepada Tuhan. Engkau yang memiliki dan engkau yang menjaga. Pagar api malaikat Tuhan menjaga engkau, melindungi engkau, dan dimeteraikan dengan darah anak domba. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan anak ini. Memberkati istri Rina Angelia menjadi istri yang penolong yang luar biasa. Hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami sudah berdoa. Semua umat yang percaya katakan, amin. Segala perkara dapat ku tanggung. Ini adalah Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami bersyukur buat sore hari ini firman-Mu, ya dan amin. Memberkati umat-Mu, pulang bersama dengan umat-Mu, pagar api malaikat-Mu menjaga umat-Mu, dan setiap keluarga diberkati oleh Tuhan. Pemeliharaan, perlindungan, penjagaan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Damai sejahtera, sukacita dari surga turun memberkati engkau mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Semua umat yang percaya katakan amin. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.